Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi upaya pembaharuan masalah pendidikan. Yang mana kami beranggotakan Husni Khatimah, Intan Dwi Cahyani, dan Lala Sofia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Maka, untuk itu perlu adanya upaya pembaharuan dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan di negara kita. Nah, upaya-upaya itu berupa yang pertama perubahan kurikulum, yang kedua pengelolaan pendidikan, yang ketiga pengembangan pendidikan luar sekolah, dan yang keempat yaitu tentang homeschooling. Yang pertama mengenai perubahan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran dan proses selama kegiatan belajar mengajar. Rencana dan pengaturan yang baik sangat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi dalam target pendidikan. Harapan-harapan untuk mencapai kemajuan di masa depan sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang terkandung di dalam kurikulum. Mari kita lihat perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman lihat, perkembangan kurikulum di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1947. Yang mana pada tahun itu berupa rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia sampai pada tahun 2013, yaitu berupa kurikulum 2013. Untuk teman-teman ketahui, kurikulum pada 1975 sampai 2004 dalam kenyataannya belum mampu mengakomodir setiap tujuan yang ingin dicapai, karena padatnya jumlah bahan ajar yang ternyata cukup membebani para peserta didik. Nah, kurikulum 2004, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajarnya lebih sedikit atau lebih longgar, namun sayangnya kurikulum ini tidak dapat bertahan lama. Pada tahun 2006, yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana dia memasukkan unsur muatan lokal dan pengembangan diri. Juga belum mampu menampung aspirasi sesuai dengan fungsi dari kurikulum itu sendiri. Dan terakhir yaitu kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini mengusung pemikiran berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk materi yang kedua ini yaitu mengenai pengelolaan pendidikan yang akan dibahas oleh teman saya. B. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Pengelolaan pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Fungsi pengelolaan. Terdapat beberapa fungsi dari pengelolaan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan. Apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan, di manakah tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakan itu harus dikerjakan, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu, dan bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antar atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar supaya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga ada pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Yang keempat,
Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Yang kelima, pengembangan. Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Dengan adanya pengembangan, pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Tanpa suatu program yang baik, sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan, dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Inovasi dalam pendidikan. Yang pertama, SD kecil. SD kecil adalah sekolah dasar yang pada umumnya terdapat di daerah terpencil dengan sistem pendidikan yang berbeda dengan SD konvensional. Tujuan didirikannya SD kecil yaitu untuk memberikan tempat belajar bagi siswa yang tidak bisa sekolah di SD reguler karena jaraknya terlalu jauh. Kurikulum pada SD kecil yaitu sama dengan kurikulum pada SD reguler umumnya, namun biasanya yang banyak diajarkan adalah materi pelajaran ujian nasional. Yang kedua ada SD Pamong. SD Pamong adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, orang tua, dan guru untuk memberikan pelayanan bagi anak putus sekolah atau anak yang tidak dapat dengan secara teratur belajar di sekolah. Salah satu tujuan didirikannya SD Pamong yaitu membantu anak-anak yang tidak sepenuhnya dapat mengikuti pendidikan sekolah atau membantu siswa yang drop out, membantu anak-anak yang tidak mau terikat oleh tempat dan waktu dalam belajar. Kurikulum yang digunakan pada SD Pamong biasanya sama dengan kurikulum SD reguler, namun terdapat perbedaan dalam hal lamanya waktu belajar siswa. Yang ketiga ada Sekolah Menengah Pertama Terbuka atau SMPT. SMP Terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMP induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. Tujuan didirikannya SMP Terbuka yaitu agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan setelah tamat dari sekolah dasar meskipun berbagai kendala menghimpit mereka. Kurikulum yang dipakai pada SMP Terbuka adalah kurikulum yang berlaku pada saat itu, sama halnya dengan kurikulum yang dipakai pada SMP negeri pada umumnya. Yang keempat ada Sekolah Menengah Atas Terbuka atau SMAT. SMA Terbuka adalah subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan kegiatan belajar mandiri pada peserta didiknya dengan bimbingan terbatas dari orang lain. SMA Terbuka merupakan salah satu model layanan pendidikan alternatif jalur sekolah tingkat menengah yang diselenggarakan oleh reguler. SMA Terbuka bukanlah lembaga atau UPT baru yang berdiri sendiri, melainkan menginduk pada SMA reguler yang telah ada. Tujuan didirikannya SMA Terbuka yaitu untuk memberikan kesempatan belajar bagi lulusan SLTP atau MTS yang karena berbagai kendala sosial ekonomi, geografis, waktu, dan lainnya, maka tidak dapat mengikuti pendidikan pada tingkat SLTA. Kurikulum yang digunakan pada SMA biasanya sama dengan kurikulum SMA biasa, namun terdapat perbedaan dalam hal waktu belajar. SMA Terbuka tidak dituntut untuk datang setiap hari ke SMA reguler yang ditentukan, tetapi mereka hanya belajar datang setiap sore. Yang kelima ada Universitas Terbuka atau UT. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri atau PTN ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dari jarak jauh. Sistem belajar ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di negara-negara terpencil, baik di seluruh Nusantara maupun di berbagai belahan dunia. Tujuan didirikannya Universitas Terbuka yaitu memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, dimanapun tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi, mengembangkan pelayanan pendidikan tinggi bagi mereka, mengembangkan program pendidikan akademik dan potensial, serta melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan cara yang lebih terbuka. Poin ketiga yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah atau PLS. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, pendidikan luar sekolah sebagai substitut dari pendidikan sekolah.
Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat mengikuti pendidikan di jalur persekolahan formal. Contohnya yaitu kejar paket A, paket B, dan C. Yang kedua, pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk menambah pengetahuan keterampilan yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya, private, les, dan training. Yang ketiga, pendidikan luar sekolah sebagai komplemen dari pendidikan sekolah. Artinya bahwa pendidikan luar sekolah dilaksanakan untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang kurang atau tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Contohnya, kursus, tryout, pelatihan, dan lain-lain. Sekarang kita lihat contoh dari pengembangan pendidikan luar sekolah atau PLS. Yang pertama ada program paket A. Program paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD atau MI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SD atau MI. Yang kedua, program paket B. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non-formal setara dengan SMP atau MTS bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP atau MTS. Yang ketiga ada program paket C. Program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal setara dengan SMA atau MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA atau MA. Yang keempat ada kursus. Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan non-formal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaannya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Contohnya kursus bahasa Inggris, kursus montir, kursus memasak, kursus menjahit, musik, dan lain sebagainya. Peserta yang telah mengikuti kursus dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan untuk keterampilan tertentu seperti kursus ahli kecantikan atau penata rambut. Peserta kursus diwajibkan menempuh ujian negara. Ujian negara ini dimaksudkan untuk mengawasi mutu kursus yang bersangkutan, sehingga pembelajaran yang diberikan memenuhi syarat dan peserta memiliki keterampilan dalam bidangnya. Yang kelima yaitu diklat. Diklat adalah singkatan dari pendidikan dan pelatihan. Istilah pendidikan dan pelatihan apabila disingkat yaitu menjadi diklat. Akronim pendidikan dan kepelatihan ini merupakan singkatan dari atau akronim resmi dari bahasa Indonesia. Selanjutnya poin keempat yaitu homeschooling. Pengertian homeschooling menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Saputra. Menurutnya, homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terarah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dengan proses belajar mengajar yang kondusif. Yang kedua, menurut Suryadi. Ia mengatakan bahwa homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, menurut Rahman. Ia berpendapat bahwa homeschooling adalah sekolah yang dilakukan di rumah. Sedangkan secara hakiki, homeschooling adalah sebuah sekolah alternatif yang menempatkan anak sebagai subjek dengan pendekatan pendidikan secara ad hoc. Maka dengan pendekatan ini, anak akan merasa lebih nyaman. Yang keempat, menurut Istiani, homeschooling adalah merupakan metode belajar baru dalam dunia pendidikan yang dilaksanakan di rumah, dengan menjadikan orang tua sebagai pengajar untuk membantu mengembangkan potensi anak secara optimal. Jadi, homeschooling adalah proses belajar yang diadakan di rumah, bukan di tempat pendidikan formal seperti sekolah. Keuntungan belajar homeschooling adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu belajar yang fleksibel. Yang kedua, anak lebih mengembangkan bakatnya. Ketiga, anak mendapatkan istirahat yang cukup. Keempat, orang tua bisa mengawasi pergaulan anaknya. Yang kelima, anak memiliki kesempatan belajar di luar rumah.
Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.